Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Cahyani dengan NIM 4012100031. Di sini saya akan mengulas kembali pertemuan ke-9 sampai ke-12. Yang pertama ada konsep mikroekonomi syariah. Sistem ekonomi adalah suatu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi seperti ideologi, nilai-nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, sejarah, dan lain-lain. Sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini keberadaannya. Ekonomi Islam atau ekonomi yang berbasis syariah belakang ini semakin banyak diminati. Ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dan dikaji oleh para cendekiawan memiliki karakteristik, rancangan bangun, dan tujuan yang berbeda dengan ekonomi lainnya, semisal ekonomi liberal dan sosial. Pengetahuan mengenai hal ini dirasa penting agar masyarakat semakin mengenal ekonomi Islam sebagai alternatif untuk memecahkan permasalahan ekonomi secara global dan untuk mencapai kebahagiaan spiritual karena aktivitas ekonominya dapat sekaligus bernilai ibadah. Selanjutnya ada surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus sendiri adalah keuntungan atas kelebihan dari yang diperkirakan. Jadi, surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh konsumen karena membayar harga yang lebih rendah dari harga yang dapat mereka bayar, atau selisih antara jumlah yang konsumen sedia bayarkan dengan yang harus dibayarkan. Sedangkan surplus produsen adalah keuntungan yang diperoleh produsen karena memperoleh harga yang lebih tinggi dari harga produsen bersedia untuk menjual, atau selisih antara jumlah yang diterima dengan yang mereka harapkan untuk dibayar. Investasi. Investasi adalah penanaman modal agar dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Singkatnya, melalui investasi, seseorang berharap nilai dari suatu aset akan meningkat seiring dengan waktu. Investasi dapat berwujud tenaga, waktu, emas, saham, dan lain-lain. Alasan seseorang melakukan investasi, yang pertama itu mendapatkan laba besar-besaran, yang kedua menjamin kondisi masa depan, yang ketiga lindung nilai, yang keempat pasif income, yang kelima perencanaan mewujudkan keinginan, yang keenam memicu keuntungan usaha di dunia. Selanjutnya ada konsumsi dalam perspektif Islam. Konsumsi dalam ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tujuan manusia mengkonsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran. Dalam Islam adalah agama yang diajarkannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada prinsip konsumsi dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, prinsip moralitas. Selanjutnya ada tujuan konsumsi dalam perspektif Islam adalah itu sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dan ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Dengannya itu dengan Allah maksudnya. Ada juga etika konsumsi dalam perspektif Islam. Yang pertama itu tauhid atau kesatuan, yang kedua adil atau keadilan, yang ketiga free will, kehendak bebas, yang keempat itu ada amanah, pertanggungjawaban, yang selanjutnya ada halal, yang terakhir ada sederhana. Selanjutnya ada materi tentang lembaga keuangan Islam. Pengertian dari lembaga keuangan Islam itu adalah sebuah lembaga yang berprinsip operasinya berdasarkan prinsip syariah Islamiyah. Ada juga prinsip dan konsep lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu keadilan, yang kedua transparan atau terbuka, yang ketiga kemitraan, yang keempat adalah universal. Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam itu adalah yang pertama menunaikan perintah Allah di bidang ekonomi dan muamalah. Yang kedua membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.
Ada juga prinsip bank syariah. Yang pertama itu sidik, jujur. Yang kedua itu tablik, menyampaikan. Yang ketiga itu amanah, dapat dipercaya. Yang keempat itu fatonah, cerdas. Tujuan bank syariah sendiri adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Yang kedua, pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan. Ada juga lembaga keuangan bukan bank. Itu pengertiannya adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari lembaga keuangan non-bank itu adalah untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat. Ada juga fungsi lembaga keuangan non-bank, yaitu yang pertama memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Yang kedua, membiayai pembangunan industri. Yang ketiga, memberikan kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah dan sifatnya menolong. Contoh lembaga keuangan non-bank itu seperti Baitul Mal wa Tamwil dan Koperasi Pondok Pesantren. Ada juga asuransi syariah, ada juga reksadana syariah, terus ada pasar modal syariah, penggadaian syariah, dan yang terakhir lembaga Ziswaf. Yang terakhir kita membahas tentang prinsip syariah dalam lembaga keuangan non-bank. Yang pertama itu saling tolong menolong atau yang disebut ta'awun. Yang kedua saling menanggung atau yang disebut takafuli. Yang ketiga akad tabamu dan akad tijari. Yang keempat, investasi hanya pada perusahaan yang kegiatan usahanya dengan pedoman syariah Islam. Yang terakhir ada wakalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mulai pertemuan 9 sampai pertemuan 12. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.